wabarakatuh. Nama saya Arnia dengan NIM 18101116321. Video ini saya buat untuk menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran membaca. Untuk menjawab tugasnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang masih saya ingat mengenai pembelajaran membaca. Yang pertama adalah pengertian membaca. Membaca adalah sebuah proses melafalkan atau mengeja sebuah tulisan yang bermakna atau dapat diartikan sebagai perubahan lambang visual atau tulisan menjadi lambang bunyi. Untuk pengertian lainnya, menurut Henry Guntur Tarigan, membaca adalah sebuah proses memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis dalam bentuk bahasa tulis. Untuk manfaatnya ada banyak, namun saya hanya bisa menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan otak. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, memperoleh kesenangan. Dan yang keempat, mengurangi kecemasan. Untuk tujuannya, secara umum tujuan membaca ada banyak sekali, namun saya akan menyebutkan tujuan membaca secara garis besarnya. Yang pertama, membaca untuk memperoleh kesenangan. Membaca untuk memperoleh kesenangan, contohnya adalah saya yang membaca sebuah novel untuk memperoleh kesenangan pribadi saya. Yang kedua, tujuan membaca adalah untuk memperoleh informasi. Contohnya saya yang membaca koran untuk memperoleh informasi terbaru. Hari ini saya membaca sebuah koran yang menampilkan informasi mengenai telah meninggal dunianya Bapak Wali Kota Banjarbaru. Untuk tujuan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Contohnya, mahasiswa yang diperintahkan oleh dosen untuk membaca jurnal penelitian yang berkaitan dengan proses pembelajaran mereka. Untuk jenis-jenis membaca, yang pertama ada membaca nyaring, yang kedua ada membaca dalam hati, yang ketiga membaca ekstensif, dan yang keempat membaca intensif. Untuk membaca intensif terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Untuk membaca intensif terbagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama, membaca teliti, membaca pengetahuan, maksudnya membaca pemahaman. Yang ketiga, membaca kritis. Yang keempat, membaca ide. Yang kelima, membaca sastra. Yang keenam, membaca bahasa asing. Sekian dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.